Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas menjelaskan tentang kepentingan daripada anak-anak didik kita, yaitu memperingati Hari Pramuka yang sesuai dalam salah satu ayat Allah dalam firman Allah dari surah Ibrahim ayat ke-24 dan ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan thayyibatan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha bis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi izni rabbiha wa yadribullahul amsal linnasi la'allahum yatadzakkarun. Kata Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-24, Alam taro kaifa daraballahu masalan. Apakah kamu tidak melihat? Ayat tanduru yaitu meneliti dengan seksama, memperhatikan dengan seksama, kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan, kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah, kata-kata yang baik seperti laksana pohon yang baik pula. Yang dimaksud kalimatan thayyibatan di sini menurut satu tafsir diceritakan kalimatan thayyibatan ay la ilaha illallah, yaitu kalimat yang baik tersebut adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang diambil dari perumpamaan Hari Pramuka ini disepertikan kalimat tauhid, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat atau membacakan la ilaha illallah, kalimat tahlil, kasajaratin thayyibatin, maka itu laksana pohon yang sangat baik. Hiya an-nakhlah, yaitu adalah pohon kurma, di mana pohon kurma dicontohkan di sini seperti kalimat yang bagus seperti lafaz la ilaha illallah asluha sabitun, yang mana akarnya kokoh, fil ardi, di muka bumi, wa far'uha ay gosmuha bisama, dan cabangnya, rantingnya menjulang tinggi ke langit, menjulang tinggi ke atas, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang bisa mendatangkan makanan atau buahnya kullahinin, setiap hin, nanti hin kita akan bahas, bi'idni rabbiha, sesuai izin daripada pemiliknya, yaitu sesuai izin dari Allah, bi'iradatihi, yaitu dengan kehendaknya Allah. Kadalika kalimatul iman, begitu pula kata-kata keimanan, sabitatun fil qalbi mu'minin, yang tetap kokoh di hati seorang manusia mukmin, wa amaluhu yasqudu ila samai, dan perbuatannya naik ke langit, wa yanaluhu bi barakatahu, dan orang mukmin tersebut bisa mengambil berkah dari amalnya, dari keimanannya, wasawabahu kulla waqtin, dan daripada balasannya setiap waktu. Jadi jangan berpandangan bahwa Allah akan memberi balasan amal baik kita hanya di dunia, di akhirat saja, tetapi di dunia pun kita akan menuai kebaikan kita ketika kita mau mengucapkan kalimat tauhid, mau beriman kepada Allah, dan mau melaksanakan amal soleh sesuai dengan perintah Allah, maka bukan hanya surga yang dijanjikan oleh Allah, tetapi di dunia pun kita akan mendapatkan kebaikannya. Nah, begitu pula dengan Hari Pramuka, di mana kalau di Indonesia disimbolkan kasajaratin thayyibatin di sini
laksana pohon yang baik di sini bukan dengan nakhlah, bukan dengan kurma, tetapi kalau di Indonesia diperumpamakan seperti pohon kelapa. Di mana pohon kelapa sama kelebihannya seperti pohon kurma pula, yang dari akarnya kokoh ke dalam, kemudian cabangnya menjulang tinggi ke atas, yang hasilnya akan dirasakan setiap waktu. Bahkan pula hinin di sini ikhtalafa fi miqdarihi. Maksudin di sini ikhtilaf para ulama. Fakila alhinu kullasana. Maka berkata para ulama, yang dimaksud hin di sini adalah setiap tahun. Jadi di mana buah kurma bisa dihasilkan, pohon kurma bisa berbuah, bisa dipanen ketika 1 tahun 1 kali, baru bisa dinikmati daripada hasilnya. Di anna nakhlata tasmuru fi kulli sanatin marratan. Karena kurma berbuah dalam 1 tahun hanya 1 kali. Lebih daripada kurma, contohnya yaitu buah daripada kelapa yang menjadi simbol daripada pramuka tersebut, maka bukan hanya tiap tahun, bukan hanya 1 tahun 1 kali, tetapi tanpa henti terus berbuah. Ini kelebihan daripada pohon kelapa yang ada di negara kita dan di daerah-daerah yang lain. Wakila sitatu asur, dan ada juga yang menafsiri dengan kulahin di sini adalah setiap 6 bulan 1 kali. Di annau min waqti toliha ila toyibiha kadari. Karena mulai dari keluar mayangnya bakal kembang yang akan menjadi buah, atau kata orang Sunda sintung, sampai nanti akan menjadi buah, maka diceritakan usianya adalah 6 bulan. Wakila samaniyatu asyur, dan ada juga yang mengatakan bahwa kulahin di sini adalah 8 bulan. Li anna hamalaha dohirun wa batinan kadali. Karena bisa sampai dikonsumsi, sampai menjadi makanan, maka kurang lebih membutuhkan waktu 8 bulan. Wakila arba'atu asyur, ada juga yang menceritakan 4 bulan. Jadi simbol daripada hari pramuka di sini, pramuka dilambangkan sebagaimana pohon kelapa yang masih menjadi tunasnya. Kalau kata orang Sunda namanya kitri. Nah, tunas muda daripada pohon kelapa tersebut yang siap untuk ditanam di daerah mana saja, mau di dataran rendah, mau di dataran tinggi, mau di tempat yang landai ataupun di tempat yang rata, maka kelapa siap ditanam di mana saja, memberi manfaat, memberikan kemanfaatan mulai dari asluha, yaitu daripada akarnya tersebut, waparuha, dan menghasilkan juga dari cabangnya nanti pohon-pohon kelapa akan berbuah menjadi kelapa muda dan olahan-olahan yang lainnya. Kemudian diumpamakan lagi dengan daripada kurma tersebut, wayadribullahul amsal linnasi la'allahum yatadakkarun, dan Allah menjadikan perumpamaan kalimat tauhid tersebut dengan pohon yang memberi manfaat, yaitu pohon kurma. Kalau dalam tafsir Sawi di sini diceritakan, tetapi kalau kita serap di Indonesia yaitu pohon kelapa, karena pohon kurma tidak ada. Bahkan kelebihan daripada pohon kelapa bisa dihasilkan tiap kali kita membutuhkan, tidak ada musimnya, berbeda dengan kurma yang hanya berbuah hanya 1 tahun 1 kali. Untuk apa Allah menjadikan dan menceritakan perumpamaan ini? La'allahum yatadakkarun, yang diharapkan oleh Allah supaya orang-orang yang mengamati, yang melihat, yang penuh pengamatan bisa mendapatkan pelajaran. Kemudian payuk minuna bi, maka dia mau mengimani dengan ayat kauniyah Allah, penciptaan Allah terhadap pohon yang
memberi manfaat tersebut seperti daripada kalimat tauhid tersebut yang kelihatan, yang tidak nampak, hanya disimpan di hati saja. Nah, maka diperumpamakan kalimat tauhidnya adalah akarnya, kemudian amalnya adalah dahan dan rantingnya, kemudian hasilnya nanti akan sawabnya, ganjarannya, maka diumpamakan seperti buah kurma, buah kelapa. Maka para siswa yang mengikuti pendidikan di mana saja, baik di sanawiyah, baik di SMP, di SMA, di aliyah, di MD, di SD, sedang gemar, kemudian para guru juga sedang melaksanakan peringatan daripada Hari Pramuka di sini, maka tentunya ini adalah salah satu ayat yang dicontohkan oleh Allah. Kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah diperumpamakan seperti satu pohon yang memberi manfaat. Maka kita pula harus mencontoh kepada pohon kelapa, di mana pohon kelapa akarnya meresap mengambil makanan tanpa butuh daripada guyuran air atau dicebor ataupun disiram menggunakan alat yang lainnya, maka cukup akarnya mencari makanan ke dalam, kemudian wapar alun, kemudian pohonnya yang menjulang tinggi, wasamarun yukalu, dan makanan buahnya bisa dimakan. Nah, ini menunjukkan wal imanu tasdiqu bil qalbi, iman itu membenarkan dengan hati, wa qaulun bil lisan, kemudian mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil abdan, dan mengerjakan dengan anggota tubuh kita. Fa idza aksarul insanu min dzikri hadhil kalimah doharat alaihi anwaruha, apabila seseorang mengingat kalimat tauhid ini dengan banyak, maka akan keluarlah cahaya daripada kalimat tauhid ini. Wala ma'at fi fuadiha asraruha, maka kemudian akan timbul dari hatinya kemudian rahasia-rahasia daripada kalimat tauhid. Begitu pula kita sebagai bentuk perumpamaan daripada pohon kurma, perumpamaan daripada pohon kelapa, maka jadilah di mana saja mau menjadi akar. Maka kalau menjadi akar berarti menjadi fondasi yang kuat, walaupun kurang begitu diperhatikan, walaupun kurang begitu dilirik, bahkan mungkin jadi cibiran, tetapi yakin bisa berbuah pohon kelapa, bisa berbuah pohon kurma, karena ada akar yang di bawah mencari makanan, yang siap menopang ketika ada angin, ada badai. Karena akar menancap dengan kuat, maka pohon bisa terus berdiri. Sekencang apapun pohonnya, anginnya menerjang pohon tersebut, maka bagaimana posisi akarnya? Kalau akarnya hanya pendek menancap ke tanah, maka akan gampang tumbang. Begitu pula akar yang kelihatannya hanya mengambil sari-sari makanan, mungkin dari kotoran ternak, mungkin dari air kencing ternak, dari hal-hal yang dipandang sepele, tetapi bisa menghasilkan pohon kurma dengan buah yang manis, begitu juga kelapa, buah yang manis, dengan berbagai kemanfaatan. Dari akarnya yang dipandang hina bisa dijadikan obat jamu-jamuan, kemudian dari pohonnya bisa dijadikan bahan bangunan, kemudian begitu juga dari mayangnya, tolomuha, kemudian kalau orang Sunda bilang sintungnya, bisa diambil arennya, bisa diambil buah bahan buat menjadi gula untuk kebutuhan. Begitu pula sudah berbuah bisa dijadikan menjadi kelapa muda, olahan makanan, kemudian air patinya bisa diambil buat bumbu daripada makanan, kemudian dari tempurungnya juga bisa digunakan menjadi alat untuk keperluan sehari-hari, bisa dijadikan gelas, bisa dijadikan yang lainnya, kemudian daunnya, rantingnya bisa dimanfaatkan menjadi sapu lidi.
Maka kelebihan daripada pohon kelapa seperti di dalam surah ini, surah Al-Ibrahim ayat 24, ayat ke-25, yaitu memberikan manfaat yang bagus, diumpamakan seperti pohon yang baik. Ketika kita mau beriman kepada Allah, beramal soleh, kita akan mendapatkan baik itu hasil daripada 1 tahun 1 kali, bisa dimaknai nanti di akhirat yaitu dengan surganya Allah, dengan ridhonya Allah. Bisa juga setiap waktu. Jadi Allah memberi balasan, bukan menunggu saja nanti, tapi di dunia juga diberikan. Seperti pohon kelapa bisa diambil tanpa ada musim, baik itu kelapa mudanya, baik itu daripada kelapa tuanya, untuk dijadikan kebutuhan masyarakat, kehidupan manusia pada umumnya, memberi manfaat mulai dari akar sampai ujung daripada pohon kelapa tersebut. Maka hari Pramuka ini menjadi simbol. Mudah-mudahan anak-anak didik kita yang ada di sekolah memberi manfaat, mau jadi karyawan, mau jadi apa saja, misalnya jadi buruh tani, mau misalnya kerja di pabrik, kemudian menjadi PNS ataupun apa saja, memberi manfaat seperti pohon kelapa ataupun daripada pohon kurma, mulai dari akar sampai ujung daripada pohonnya, memberi manfaat tanpa terkecuali. Wa masalun kalimatin thayyibatin kasajaratin khabisatin. Sebaliknya, apabila kalimat yang jelek, yaitu kalimat kekufuran, maka diperumpamakan seperti pohon yang jelek pula, yaitu di mana pohon yang tidak menghasilkan buah pun buah yang pahit, kemudian pohonnya yang berduri, min fauqil ardi malaha min qarar, dari permukaan bumi tidak ada yang sangat tertarik terhadap buah daripada pohon yang jelek tersebut. Jadi di sini mudah-mudahan anak didik kita, baik itu di sekolah, baik di pesantren, wabil khusus yang di sekolah, karena biasa yang mengikuti hari Pramuka adalah anak-anak sekolah, memberi manfaat. Mau jadi apa saja nanti kalian dipersiapkan di sekolah, mau menduduki jabatan apa saja, mau jadi masyarakat biasa, memberi manfaat, baik dari menjadi akar atau menjadi batang ataupun menjadi ranting, bahkan menjadi buah yang menghasilkan rasa yang manis, menyegarkan bagi yang menikmati, mencicipi dari buah kurma ataupun daripada kelapa muda tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat Hari Pramuka. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.